warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Atika Sri Priyatna dari kelas 11 F8. Di sini saya akan mempresentasikan komposisi penduduk dan tenaga kerja. Pembahasan tentang ketenaga kerjaan tidak terlepas dari kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Pada 2010, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 116 juta jiwa. Angkatan ini menjadi 138 jiwa pada tahun 2020 dan menjadi 143 juta jiwa pada Agustus 2022. Jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sifat kerjanya. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Terus yang berikutnya, tenaga kerja jasmania adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Oke, yang kedua berdasarkan keahliannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya pada suatu bidang melalui sekolah ataupun pendidikan, baik formal maupun non formal. Yang berikutnya, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang dapat melalui pengalaman kerja. Yang berikutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga. Yang berikutnya ada masalah ketenaga kerjaan. Masalahnya itu ada 4. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Menurut laporan BPS pada Agustus 2022, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 209 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68-63% dari jumlah penduduk usia kerja. Yang kedua ada tingkat pengangguran yang tinggi. Menurut laporan BPS hingga bulan Agustus tahun 2022, angkatan pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta jiwa dari total angkatan kerja sebesar 143,72 juta jiwa. Yang ketiga ada tingkat pendidik dan keterampilan yang rendah. Tingkat pendidik maupun tidak sekolah, tingkat pengangguran terbukanya di 2020 ada 3,61% dan di 2021 ada 3,61% dan di 2022 ada 3,59%. Berikutnya SMP tingkat pengangguran terbukanya ada di 6,46% di 2020, 6,45 di 2021, 5,95 di 2022. Berikutnya ada SMA umum. Tingkat pengangguran terbukanya di 2020 9,86%, di 2022 9,9%, di 2022 ada di 8,57%. Berikutnya ada SMA kejuruan. Tingkat pengangguran terbukanya ada di 13,55% di 11 pada 2020 dan berikutnya ada di 2021 11,13%, berikutnya ada di 2022 9,42%.
diploma 1, 2 atau 3. Tingkat pengangguran terbuka 2020 8,8%, 2021 5,78%, 2022 4,59%. Berikutnya ada di universitas. Tingkat pengangguran terbukanya ada di 7,35 di 2020, 5,98% di 2021, dan 4,80% di 2022. Terus yang keempat, penyebab angkatan kerja yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menyusun dan mengawas pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri. Yang keempat, mengembangkan kesempatan kerja di luar negeri. Yang kelima, perlindungan tenaga kerja. Yang keenam, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional. Ada upah, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Upah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemerintah. Upah pemerintah antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja yang disertai dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondisi kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. Yang kedua, ada pihak swasta atau perusahaan. Perusahaan melakukan kerjasama dengan sekolah atau kampus dalam menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk praktik kerja atau magang. Yang ketiga, ada individu. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu diri, yaitu membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan serta menanamkan jiwa wirausahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다. 안녕하세요. 사랑해.